Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Agnes Wulandari NPM 2011080440, Fitrotul Mukarimah NPM 2011080441, dan Rahmi Amalia Putri NPM 2011080356 yang berjudul Teori Joan Holland dengan dosen pengampu Tika Febriani MPD. Prinsip-prinsip kepribadian Holland. Kepribadian seseorang menurut Holland merupakan hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan. Winkel dan Hastuti menjelaskan bahwa pandangan Holland mencakup 3 ide dasar, yaitu semua orang dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh mereka mendekati salah satu di antara 6 tipe kepribadian, yaitu tipe realistik, tipe peneliti atau pengusut, tipe seniman, tipe sosial, tipe pengusaha, dan tipe konvensional. Semakin mirip seseorang dengan salah satu di antara 6 tipe itu, makin tampaklah padanya ciri-ciri dan corak perilaku yang khas untuk tipe bersangkutan. Manrihu berpendapat bahwa ada 4 asumsi yang merupakan jantung teori Holland, yaitu kebanyakan orang dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 tipe realistik, investigatif, artistik, sosial, giat atau suka berusaha, dan konvensional. Ada 6 jenis lingkungan: realistis, investigatif, artistik, sosial, giat, suka berusaha, dan konvensional. Holland juga menambahkan 3 asumsi tentang orang-orang dan lingkungan-lingkungan. Asumsi-asumsi ini adalah: yang pertama, konsistensi pada diri seseorang atau lingkungan. Beberapa pasangan tipe lebih dekat hubungannya daripada yang lainnya. Misalnya, tipe-tipe realistik dan investigatif lebih banyak persamaannya daripada tipe-tipe konvensional dan artistik. Yang kedua, diferensiasi beberapa orang atau lingkungan lebih dibatasi secara jelas daripada yang lainnya. Misalnya, seseorang mungkin sangat menyerupai suatu tipe dan menunjukkan sedikit kesamaan dengan tipe-tipe lainnya. Atau suatu lingkungan mungkin sebagian besar didominasi oleh suatu tipe tunggal. Yang ketiga, ada kongruensi. Berbagai tipe memerlukan berbagai lingkungan. Misalnya, tipe-tipe realistik tumbuh dengan subur dalam lingkungan-lingkungan realistik karena lingkungan seperti itu memberikan kesempatan-kesempatan dan menghargai kebutuhan-kebutuhan tipe realistik. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian menurut Joan L. Holland. Holland juga merumuskan tipe-tipe atau golongan kepribadian dalam pemilihan pekerjaan berdasarkan atas inventori kepribadian yang disusun atas dasar minat. Adapun model orientasi yang dijabarkan oleh Joan L. Holland adalah: yang pertama realistis, yang kedua investigatif, yang ketiga sosial, yang keempat konvensional, yang kelima usaha atau tipe interpresis, yang keenam artistik. Selanjutnya ada model lingkungan menurut Holland. 6 model lingkungan Holland adalah: yang pertama, lingkungan realistik atau realistic environment. Yang kedua, lingkungan investigasi. Yang ketiga, lingkungan artistik. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima, lingkungan interpreting. Yang keenam, lingkungan konvensional. Dan yang terakhir ada teori pilihan jabatan menurut Joan L. Holland. Yang pertama ada pengembangan teori. Yang kedua, tingkat hierarkis. Dengan diperlakukannya pengukuran ini, ada beberapa kemungkinan hasil yang berbeda. Yang pertama, suatu hierarki yang jelas menghasilkan pilihan langsung tanpa ada konflik atau keraguan. Yang kedua, suatu hierarki yang kabur menyebabkan adanya kebimbangan atau keraguan dalam pilihan. Yang ketiga, adanya faktor-faktor yang memblokir atau menghalangi terbentuknya hierarki pilihan oleh faktor ekonomi, penilaian oleh majikan, atau karena faktor-faktor lain. Di dalam suatu hierarki tertentu yang jelas akan menghasilkan adanya seleksi terhadap pola perkembangan. Yang kedua, mendominir. Pola yang ketiga,
Jika pola yang kedua dan pola ketiga sama kuatnya, maka akan terjadilah kebimbangan pilihan. Dan yang terakhir ada pengaruh-pengaruh dalam pemilihan jabatan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.